Namaku Sastro. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil yang tersembunyi di jantung Jawa Tengah, namanya Karangjati. Sepintas, desa ini tampak seperti potret pedesaan pada umumnya, hamparan sawah hijau yang memeluk perbukitan, hembusan angin sepoi yang membawa harum bunga Kamboja, dan bau tanah basah yang menyegarkan di setiap pagi. Namun, sejak aku bisa mengingat, aku tahu ada lapisan lain dari desa ini, sesuatu yang tidak kasat mata dan terasa begitu pekat. Orang-orang tua di desa selalu memberikan larangan-larangan keras yang aneh. Larangan paling sering kudengar adalah, jangan pernah bermain di dekat hutan, terutama saat senja. Mereka tidak pernah memberikan alasan yang logis, hanya mengatakan ada hal-hal tak kasat mata yang bisa mencelakakan. Larangan itu bukannya membuatku takut, malah menumbuhkan benih rasa penasaran yang tak terbendung. Setiap kali aku bertanya pada ibuku, jawabannya selalu sama, ora kena, le, wis nurut wae. Jangan, nak, sudah ikuti saja. Satu-satunya orang yang mau bercerita terus terang adalah kakekku. Ia dulu adalah juru kunci makam keramat di desa, sebuah peran yang membuatnya akrab dengan hal-hal gaib. Kakek bercerita bahwa Karangjati, yang kini damai, sebenarnya berdiri di atas bekas medan perang besar di masa lalu. Tanah ini kenyang sama darah, katanya suatu sore, matanya menerawang jauh. Banyak arwah yang belum tenang berkeliaran. Makanya, hati-hati, le. Aku tumbuh dengan cerita-cerita itu, dan lama-lama, cerita itu bukan lagi sekadar dongeng. Aku mulai mengalami sendiri fenomena-fenomena yang tak bisa dijelaskan. Di malam-malam tertentu, saat bulan bersinar terang, suara gamelan yang merdu dan ramai sering terdengar dari arah hutan. Suaranya seperti sebuah pesta besar yang sedang berlangsung, tapi anehnya, hanya aku yang bisa mendengarnya. Saat aku mencoba bertanya pada orang dewasa, mereka semua kompak menyangkal, itu cuma angin, Sastro. Namun, aku tahu mereka berbohong. Ada ketakutan di mata mereka setiap kali aku menyebut suara itu. Bukan hanya gamelan, aku juga sering mendengar tangisan lirih dari dekat area persawahan di belakang rumah. Tangisan itu terdengar seperti ratapan seorang perempuan yang putus asa, sangat menyayat hati. Setiap kali aku mencoba mendekati sumber suara, tangisan itu lenyap begitu saja, menyisakan kesunyian yang mencekam. Bahkan anjing-anjing desa pun sering menggonggong tanpa henti ke arah hutan yang gelap. Kakek bilang, anjing punya mata batin yang bisa melihat makhluk halus. Mereka menggonggong karena ada tamu yang lewat. Di antara semua tempat, ada satu lokasi yang paling dijauhi, sendang tua di tepi hutan. Sendang ini tampak asri dengan airnya yang jernih dan sejuk. Namun, warga desa jarang ada yang berani mendekat, apalagi mandi di sana. Konon, sendang itu dijaga oleh ular hitam raksasa sebesar pohon kelapa. Ular itu diyakini bukan ular biasa, melainkan jelmaan makhluk gaib yang ditugaskan menjaga tempat keramat itu. Larangan paling tegas adalah, jangan pernah mandi di sendang itu saat malam hari. Legenda mengatakan, seorang pemuda pernah nekat melanggar larangan itu. Keesokan harinya, jasadnya ditemukan dengan tubuh penuh bekas lilitan, seolah-olah dicekik oleh sesuatu yang besar dan kuat. Sejak itu, sendang itu dianggap wingit atau sangat angker, dan tak ada yang berani mendekat. Kejadian itu membuatku semakin penasaran. Di usia 15 tahun, aku dan dua sahabatku, Joko dan Ranto, memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita itu. Kami berani mendekati sendang pada malam bulan purnama. Kami hanya berbekal lampu teplok kecil, yang cahayanya terasa sangat rapuh di tengah kegelapan hutan yang pekat. Perjalanan di jalan setapak terasa sunyi mencekam. Angin malam menusuk tulang,
padahal itu musim kemarau. Semakin dekat dengan Sendang, bulu kudukku semakin meremang. Tiba-tiba, terdengar suara air bergemericik dari arah Sendang. Anehnya, tidak ada seorang pun di sana. Kami bertiga saling pandang, tapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Ketika lampu teplok kami sorotkan ke permukaan air, terlihat bayangan besar bergerak di bawah air, seperti tubuh ular yang sangat panjang. Aku refleks mundur 2 langkah, tubuhku kaku. Joko hampir menjatuhkan lampu teploknya, tangannya gemetar hebat. Ranto, yang biasanya paling berani, wajahnya kini pucat pasi. Dari dasar Sendang, air tiba-tiba berputar membentuk pusaran air yang besar, seolah ada sesuatu yang hendak naik ke permukaan. Kami bertiga tak perlu komando, langsung berbalik dan lari terbirit-birit. Kami tidak berhenti sampai merasa cukup jauh dari Sendang, dan tak ada satupun dari kami yang berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, aku semakin yakin bahwa Karangjati menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari sekadar cerita mitos. Namun, bukannya takut, rasa penasaranku justru semakin kuat. Kehidupan kami bertiga tidak lagi sama. Aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpiku, aku selalu berada di pasar yang sangat ramai, tapi anehnya, pasar itu berada di tengah hutan yang gelap. Banyak orang berjualan dan tertawa, tapi wajah mereka selalu samar. Yang paling aneh, semua aktivitas di pasar itu berlangsung dalam temaram rembulan, tanpa cahaya matahari. Saat terbangun, aku selalu berkeringat dingin. Aku mencoba bercerita pada ibuku, tapi ia langsung menepuk bahuku, "Sudah, lupakan. Mimpi seperti itu bukan pertanda baik, Le." Aku hanya bisa diam. Ternyata, Joko dan Ranto juga mengalami mimpi yang sama. Kami yakin, mimpi itu ada hubungannya dengan Sendang, seolah-olah ada sesuatu yang kini terhubung dengan kami. Efeknya tak berhenti sampai di sana. Ranto mulai sering sakit-sakitan, tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Joko beberapa kali kerasukan saat tidur, berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Aku sendiri sering mendengar suara aneh di kamarku. Malam-malam, aku mendengar ketukan di jendela. Saat aku buka, tidak ada siapa-siapa. Pernah suatu malam, aku melihat bayangan perempuan di depan rumah. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, tubuhnya hanya siluet samar. Ketika aku coba mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Rasa takut itu membuatku sulit tidur. Aku selalu menyalakan lampu minyak di kamar, tapi itu tak cukup untuk mengusir perasaan bahwa ada sesuatu yang terus mengikutiku sejak malam di Sendang. Ibuku menyadari perubahan drastis pada diriku. Suatu malam, ia bertanya dengan nada khawatir, "Apa kamu diganggu, Le?" Aku tak bisa menjawab, hanya menunduk. Ia kemudian memintaku untuk menemui seorang sesepuh desa yang dikenal sakti dan bisa berkomunikasi dengan dunia lain, namanya Mbah Wiryo. Kami datang ke rumah Mbah Wiryo di tepi sawah. Begitu masuk, aroma dupa yang pekat langsung menusuk hidungku. Mbah Wiryo, seorang pria tua dengan sorot mata yang tajam, duduk bersila di depan tungku kecil. Ia menatapku seolah sudah tahu apa yang kualami. "Kowe wis ndelok sing ora kudune, Cah Nom," katanya dengan suara lirih, "kamu sudah melihat yang tidak seharusnya, anak muda." Ia kemudian menutup mata, mulutnya komat kamit melantunkan doa. Seketika, tubuhku terasa sangat berat, seperti ada beban tak terlihat yang menindihku. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tak bisa keluar. Dari belakangku, terdengar suara tawa cekikikan yang dingin. Mbah Wiryo tiba-tiba membuka matanya, lalu meniup ubun-ubunku. Tubuhku langsung terasa ringan kembali. "Sing ngikut iki dudu manungsa,
bisiknya pelan, yang mengikutimu ini bukan manusia. Mbah Wiryo menatapku dan ibuku secara bergantian. Wajah kami tegang. Iki tanda nek kowe wis kecantol karo jagat liyane, lanjutnya. Ini adalah tanda bahwa kamu sudah tersambung dengan alam lain. Setelah pulang dari rumah Mbah Wiryo, aku merasa jiwaku tak lagi tenang. Bayangan wajahnya yang serius dan sorot matanya yang tajam terus menghantui pikiranku. Kata-katanya, kowe wis kecantol karo jagat liyane, seolah menjadi mantra yang terus-menerus bergema di telingaku. Aku mulai menyadari bahwa mungkin aku sudah melangkah terlalu jauh, melewati batas yang seharusnya tidak kulewati. Namun, benih rasa penasaran yang tertanam sejak kecil masih lebih besar daripada ketakutan yang mulai menjalar di hatiku. Malam itu, mimpi aneh yang sudah menjadi bagian dari kehidupanku kembali datang. Kali ini, mimpi itu terasa jauh lebih jelas dan mengerikan. Aku kembali berada di pasar gaib yang ramai, namun kali ini, aku tidak sendirian. Di antara kerumunan orang-orang dengan wajah yang buram, aku melihat Joko dan Ranto. Mereka berjalan perlahan, wajah mereka kosong tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah boneka yang dikendalikan oleh sesuatu. Aku mencoba memanggil nama mereka, berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Saat aku mencoba mengejar mereka, tiba-tiba sebuah tangan dingin menepuk pundakku. Aku menoleh dan melihat seorang perempuan tua berjubah hitam, wajahnya penuh keriput dan matanya merah menyala, memancarkan cahaya yang menakutkan. Suaranya serak dan parau saat ia berbisik, "Wiswayahe, le kowe kudu melu, sudah saatnya, nak, kamu harus ikut." Sontak, aku terbangun dari mimpi itu dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku, dan jantungku berdegup kencang seolah hendak meledak. Ibuku yang tidur di ruangan sebelah langsung terbangun mendengar teriakanku. Ia berlari masuk ke kamarku dengan wajah khawatir, membawa lampu minyak di tangannya. "Kowe mimpi maneh? Kamu mimpi lagi?" tanyanya. Aku hanya bisa mengangguk pelan, masih syok dengan mimpi yang terasa begitu nyata itu. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Joko di sawah. Wajahnya tampak pucat dan matanya cekung, seolah tidak tidur semalaman. "Koen yo mimpi pasar meneh, tuh?" tanyanya dengan suara lirih. Aku terkejut, ternyata dia juga mengalami hal yang sama. Sementara itu, Ranto juga mengaku bahwa semalam ia bermimpi berdiri di depan sendang, melihat bayangan besar melintas di permukaan air. Sejak itu, ia terus mengeluh sakit di bagian dada. Ibunya yang mulai resah, memanggil dukun kampung, tapi penyakit Ranto tidak kunjung sembuh. Tubuhnya semakin kurus dan lemah dari hari ke hari. Malam berikutnya, suara gamelan dari arah hutan terdengar lagi. Namun kali ini suaranya jauh lebih jelas dan nyaring, seolah-olah ada sebuah perayaan besar yang sedang berlangsung di sana. Rasa penasaranku kembali memuncak, mengalahkan rasa takut yang kurasakan. Aku memutuskan untuk keluar rumah diam-diam, melangkah ke arah suara itu. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, dan jalan desa lengang, hanya suara jangkrik yang menemani. Semakin dekat ke hutan, suara gamelan itu semakin nyaring dan jelas. Tiba-tiba, aku mencium bau kembang melati yang sangat kuat, sebuah aroma yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. Aku berhenti di depan pohon beringin besar yang sudah ada di sana sejak kakekku masih kecil. Dari balik rimbunan daun, aku melihat cahaya temaram yang berkedip-kedip, seperti lampu-lampu di kejauhan. Hatiku berdegup kencang, antara takut dan penasaran. Saat aku hendak melangkah maju, tiba-tiba aku mendengar suara langkah di belakangku. Aku menoleh dan melihat Joko berdiri dengan wajah pucat. "Koen yo krungu, tuh. Kamu juga dengar?"
Kapan? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk, dan tanpa berkata-kata lagi, kami berjalan bersama, memasuki kegelapan hutan yang misterius. Semakin jauh kami masuk, suasana semakin aneh. Angin berhembus kencang, membawa suara bisikan yang tidak jelas. Sesekali, terdengar suara tawa cekikikan yang dingin. Joko menggenggam lenganku erat-erat, seolah mencari perlindungan. Kami akhirnya sampai di sebuah lapangan kecil yang terbuka. Di sana, kami melihat kerumunan orang-orang yang sibuk, persis seperti pasar sungguhan. Ada yang menjajakan kain, makanan, dan perhiasan. Namun, wajah mereka tampak buram, tak jelas seperti manusia biasa. "Iki, pasar setan," bisikku dengan suara lirih. Joko hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Tiba-tiba, salah satu pedagang yang menjajakan kain menoleh ke arah kami. Matanya merah menyala, dan bibirnya menyeringai lebar, menampakkan barisan gigi yang tajam. Ia melambaikan tangannya, seolah mengundang kami untuk mendekat. Spontan, aku dan Joko mundur beberapa langkah. Namun, semakin kami mundur, semakin banyak mata yang menatap kami. Suasana pasar yang riuh rendah mendadak hening. Semua orang, dari pedagang hingga pembeli, berhenti beraktivitas dan menoleh ke arah kami. Tubuhku gemetar hebat, rasanya ingin lari tapi kakiku kaku. Joko mulai menangis pelan, suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, terdengar suara gong dipukul 3 kali. Seketika, seluruh kerumunan itu lenyap, hanya menyisakan lapangan kosong dan angin kencang yang berhembus, membuat kami hampir terjatuh. Aku berteriak sekuat tenaga, dan akhirnya, kakiku bisa bergerak. Kami berlari sekencang-kencangnya keluar dari hutan, napas tersengal-sengal, jantungku serasa mau meledak. Sesampainya di desa, kami jatuh tersungkur di depan rumah Joko. Orang-orang keluar melihat kami dengan bingung. Ibu Joko menangis melihat anaknya pucat ketakutan. Malam itu, kami tak bisa tidur sama sekali. Bayangan pasar setan itu terus menghantui pikiran kami. Keesokan harinya, berita tentang kami langsung menyebar ke seluruh desa. Ada yang percaya, ada yang mencemooh, tapi sebagian besar warga justru ketakutan. Mereka khawatir, gangguan yang kami alami akan menimpa seluruh desa. Kakekku menatapku dengan wajah muram. "Koen wes ngelanggar watas, Le, kamu sudah melanggar batas," nak, katanya lirih. Ranto, yang mendengar cerita kami, kondisinya justru semakin parah. Ia sering mengigau menyebut-nyebut pasar dalam tidurnya. Ibunya, yang putus asa, akhirnya membawanya ke Mbah Wiryo. Sesepuh itu menatap Ranto dengan raut wajah prihatin. "Iki wis abot, dheweke wes dicekel gaib, ini sudah parah. Dia sudah dipegang makhluk gaib," katanya. Ibunya menangis terseduh-seduh. Mbah Wiryo kemudian menyalakan dupa dan membaca doa-doa. Tiba-tiba, tubuh Ranto kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar suara asing, berat, dan menakutkan, "Iki anak wis dadi duweke pasar." Anak ini sudah jadi milik pasar. Semua orang di ruangan itu terdiam ketakutan. Malam itu, aku sadar, kami benar-benar sudah masuk ke dunia yang seharusnya tidak kami sentuh. Malam setelah menyaksikan kerasukan Ranto di rumah Mbah Wiryo, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Kata-kata dari entitas asing yang keluar dari mulut Ranto, "anak wis dadi duweke pasar," terus terngiang, berputar-putar di kepalaku. Perasaan bersalah yang menusuk-nusuk hati semakin kuat. Akulah yang memulai semua ini, akulah yang mengajak mereka mendekat ke Sendang, dan sekarang, salah satu dari mereka hampir direnggut oleh dunia lain. Ibuku berusaha menenangkanku, tapi dari sorot matanya yang dipenuhi ketakutan, aku tahu ia pun tidak bisa tidur nyenyak.
Sejak hari itu, suasana desa Karangjati menjadi semakin mencekam. Suara gamelan dari hutan yang tadinya hanya terdengar olehku, kini mulai terdengar jelas oleh banyak warga. Bahkan, beberapa orang yang nekat keluar malam mengaku melihat kerumunan orang di tengah sawah, berjalan perlahan di bawah temaram bulan. Mereka yang melihat, biasanya jatuh sakit dengan demam tinggi keesokan harinya. Ketakutan menyebar seperti wabah, warga yakin, pasar setan itu mulai merambah ke desa, semakin dekat dan semakin nyata. Joko, sahabatku yang tersisa, sering datang ke rumahku dengan wajah pucat. Ia mengaku sering melihat bayangan perempuan di kamarnya. Rambutnya panjang terurai hingga menyentuh lantai, namun wajahnya selalu samar dan tidak pernah jelas. Bayangan itu selalu berdiri di pojok kamar, menatapnya tanpa berkedip. Saat aku menceritakan hal itu, ia langsung menunduk, dan aku tahu ia pun merasakan hal yang sama. Aku juga sering melihat bayangan yang serupa di depan rumahku, dan kami berdua menyadari bahwa gangguan itu tidak lagi hanya di hutan, melainkan sudah mengikuti kami pulang. Puncak kengerian terjadi suatu malam, saat Joko menjerit keras hingga membuat seluruh rumahnya geger. Warga yang berdatangan melihat pemandangan yang tak masuk akal. Joko berdiri di atap rumahnya, matanya merah menyala, wajahnya kosong, dan ia tertawa-tawa dengan suara yang bukan suaranya. Butuh 4 orang laki-laki dewasa untuk menurunkannya dengan paksa. Setelah kejadian itu, Joko tak lagi sama. Ia sering menyendiri, berbicara sendiri dengan gumaman yang tidak jelas, dan kadang tertawa keras di tengah malam. Ibunya yang sudah putus asa, menangis setiap hari. Ini semua gara-gara pasar setan. Teriaknya di depan warga, dan seketika semua mata tertuju padaku. Aku dianggap sebagai sumber masalah. Aku hanya bisa diam, menerima semua tuduhan itu, karena memang semua berawal dari rasa penasaranku. Pada malam berikutnya, aku kembali bermimpi berada di pasar gaib. Kali ini, mimpi itu terasa jauh lebih hidup dan nyata. Aku bisa mencium aroma sate, nasi, dan kembang melati yang bercampur menjadi satu. Dalam mimpiku, aku melihat Ranto duduk di sebuah warung, menikmati makanannya dengan tenang. Wajahnya pucat, tapi ia tampak seperti pembeli biasa. Aku berlari menghampirinya, berteriak, "Ranto, ini aku, Sastro." Namun, dia hanya menoleh sebentar, lalu kembali sibuk dengan makanannya seolah-olah aku tidak ada. Hatiku terasa hancur melihatnya. Tiba-tiba, pedagang tua berjubah hitam yang pernah kulihat dalam mimpi mendekat. "Wiswayahe, Le, kowe kudu milih," katanya lirih. Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi lidahku keluh. Saat ia menyentuh bahuku, aku langsung terbangun dengan teriakan. Ibuku panik dan langsung memelukku erat. Tubuhku gemetar, dan napasku sesak. Aku merasa mimpi itu bukan lagi bunga tidur, melainkan sebuah panggilan yang menuntut jawaban. Keesokan harinya, aku kembali menemui Mbah Wiryo. Wajahnya tampak semakin tua, matanya penuh kekhawatiran. "Pasar kuwi sejatin jagat gaib. Yen kowe wes melebu, Angel metu," katanya, menjelaskan bahwa pasar itu adalah alam gaib, dan jika seseorang sudah masuk ke sana, akan sangat sulit untuk keluar. Ia lalu menyiapkan sesaji berupa kembang setaman, kopi pahit, dan rokok kretek. "Iki kanggo jaga awakmu, nanging ojo sok-sokan melebu kono maneh," pesannya. Aku mengangguk, namun dalam hatiku masih ada sedikit rasa penasaran, dan mimpi-mimpi tentang Ranto dan Joko masih terus datang. Hari demi hari, keadaan semakin memburuk. Ranto akhirnya meninggal setelah sakit berbulan-bulan. Anehnya, saat menghembuskan napas terakhir, ia ditemukan dengan senyum di wajahnya, dan tubuhnya tidak kaku seperti orang mati. Malam setelah pemakaman,
Beberapa orang desa yang melintas di tepi hutan bersumpah melihat sosok Ranto berjalan perlahan. Mereka yakin itu bukan lagi manusia, melainkan arwahnya yang terjebak di pasar gaib, tak bisa kembali ke alamnya. Kematian Ranto membuat desaku semakin dicekam ketakutan. Sementara itu, kondisi Joko semakin parah. Ia semakin sering kerasukan. Kadang suaranya menjadi berat seperti laki-laki tua, kadang menjadi melengking seperti perempuan. Setiap kerasukan, ia selalu menyebut pasar, pasar, dengan suara yang aneh. Ibunya yang sudah tak sanggup lagi merawatnya, akhirnya mengirim Joko ke rumah saudara di kota. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Kabar terakhir yang kami dengar, Joko hilang secara misterius suatu malam. Orang-orang hanya menemukan pintu rumah terbuka dan bau melati yang menyengat di sekitar rumah. Kejadian itu membuatku semakin dihantui rasa bersalah yang tak terperikan. 2 temanku sudah menjadi korban. Kini hanya aku yang tersisa, dan aku merasa waktuku juga tidak lama. Setiap malam, aku mendengar suara gong dari kejauhan, diikuti bisikan dingin di telingaku. Melu aku, Le, suara itu terdengar jelas. Kadang suaranya perempuan, kadang suara tua yang parau. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin lama semakin kuat. Bahkan di siang hari, aku sering melihat bayangan hitam melintas di hadapanku. Warga desa mulai menjauhiku, menganggapku pembawa sial. Aku hanya bisa menyendiri di rumah bersama ibuku, yang kini semakin sering sakit-sakitan karena stres. Wajahnya muram, tubuhnya kurus. Aku merasa semakin terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa kuhindari. Suatu malam, aku kembali bermimpi berada di pasar gaib. Kali ini, suasananya jauh lebih jelas. Aku bisa melihat wajah-wajah orang yang berjualan. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang desa yang sudah lama meninggal, seperti kakek penjual tempe dan nenek penjual jamu. Mereka semua menatapku dengan senyum aneh. Aku berjalan di antara mereka, gemetar ketakutan, ketika tiba-tiba aku mendengar namaku dipanggil. Aku menoleh dan melihat Ranto berdiri di salah satu kios. "Sastro, ayo melu aku," katanya dengan suara datar. Aku terdiam, mataku berkaca-kaca. "Ranto, koen wis mati," bisikku. Tak percaya dengan apa yang kulihat. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya. Saat aku hendak menyentuh tangannya, gong kembali dipukul. Seluruh pasar mendadak sunyi, dan semua orang menatapku dengan mata merah menyala yang memancarkan kebencian. Aku langsung terbangun dengan teriakan histeris. Ibuku berlari masuk, memelukku erat sambil menangis. Aku sadar, pasar gaib itu semakin menarikku ke dalam. Entah sampai kapan aku bisa menolak panggilan yang menuntutku untuk ikut. Setelah mimpi yang penuh teror itu, aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali mataku terpejam, suara gamelan kembali terdengar. Suara gong yang berat, irama kendang yang memacu jantung, dan alunan saron yang aneh bercampur menjadi satu. Suara-suara itu bukan lagi sekadar musik, melainkan sebuah panggilan yang memabukkan, seakan-akan aku sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari mereka. Ibuku menyadari perubahan drastis dalam diriku. Ia sering menangis diam-diam di dapur, memeluk lututnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Aku tahu ia takut kehilangan anak satu-satunya. Tapi aku sendiri merasa tak berdaya. Rasanya ada kekuatan tak terlihat yang menarik jiwaku keluar dari tubuhku. Malam demi malam, aku semakin lemah dan kehilangan gairah hidup. Dalam keputusasaan, aku mencoba meminta bantuan Mbah Wiryo lagi. Namun, kondisinya sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Tubuhnya gemetar, suaranya bergetar saat bicara. Ia menatapku dengan tatapan iba. "Sastro,
Kowe kudu kuat. Yen melebu pasar maneh, kowe ora iso bali, katanya lirih, mengingatkanku bahwa jika aku kembali masuk ke pasar itu, aku tidak akan bisa kembali lagi. Ia lalu memberiku sebuah jimat dari kain hitam kecil, yang ia baca dengan doa-doa. Iki kanggo nutup dalan roh-roh kuwi, bisiknya. Aku menggenggam jimat itu erat-erat, berharap bisa menjadi tameng yang melindungiku. Namun, harapan itu sirna. Malam itu, aku kembali bermimpi. Di dalam mimpi, jimat yang diberikan Mbah Wiryo tiba-tiba hangus terbakar, berubah menjadi abu. Aku tersentak bangun, dan bau asap gosong yang menyengat memenuhi kamarku. Saat aku melirik bantal di sampingku, mataku membelalak ngeri. Ada bekas hangus berbentuk lingkaran di sana, seolah-olah jimat itu benar-benar terbakar. Aku berteriak panik, membangunkan ibuku. Ia langsung menyiram air ke bantal itu, tapi wajahnya pucat pasi melihat apa yang terjadi. Iki ora wajar, Le. Iki wis kelakone setan, katanya lirih, suaranya bergetar. Malam itu kami tidak tidur sama sekali. Ibuku duduk membaca doa, sedangkan aku hanya bisa meringkuk dengan tubuh gemetar, pikiranku terus dihantui pasar gaib. Aku tahu, waktuku semakin dekat. Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang. Joko, yang hilang beberapa waktu lalu, tiba-tiba ditemukan. Tubuhnya tergeletak di tepi sawah, sudah mulai membusuk. Warga heboh karena jenazahnya tampak aneh. Matanya melotot, mulutnya tersenyum lebar, seolah ia meninggal dalam keadaan senang. Yang lebih aneh lagi, di tangannya tergenggam erat beberapa uang kepeng kuno. Banyak warga yakin ia mati setelah dibawa ke pasar setan. Ibunya yang mendengar kabar itu langsung pingsan. Aku yang mendengar berita itu langsung lemas. Kini hanya aku yang tersisa di antara kami bertiga. Malamnya, aku bermimpi lagi, tapi kali ini, aku melihat Ranto dan Joko bersama. Mereka duduk di warung, tersenyum kepadaku. Sastro, saiki giliranmu, kata mereka bersamaan. Aku mundur ketakutan, tapi tiba-tiba tubuhku seperti diikat. Kakiku tak bisa bergerak, mulutku terkunci. Pedagang tua berjubah hitam itu muncul lagi. Wayahmu wis tekan, Le, katanya dengan suara dingin. Ia menaruh sebuah nampan di depanku. Di atasnya, ada kepala kerbau yang masih berlumuran darah. Aku ingin muntah melihatnya. Tiba-tiba, kepala kerbau itu membuka mata, menatapku tajam, lalu berkata, "Melu aku." Jeritan histeris keluar dari mulutku, dan aku terbangun. Namun, anehnya, aku tidak di kamarku. Aku berada di halaman rumah, kakiku penuh lumpur. Ibuku yang panik mencari-cari, menemuiku di luar. Ia menangis sambil memelukku. "Astagfirullah, Le, kowe me ilang," teriaknya. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Batas antara mimpi dan nyata semakin kabur. Aku sering menemukan diriku berada di luar rumah tanpa sadar, kadang di sawah, kadang di pinggir hutan. Seolah-olah tubuhku dipaksa berjalan sendiri oleh kekuatan tak terlihat. Ibuku semakin takut, sampai-sampai mengikat kakiku dengan kain saat tidur. Tapi, keesokan paginya, ikatan itu selalu terlepas. Aku tahu, pasar gaib itu sudah menandai diriku, dan aku hanya menunggu giliran dipanggil masuk. Suatu malam, aku pasrah. Aku duduk sendirian di depan rumah, membiarkan suara gamelan yang terdengar semakin jelas merasuki telingaku. Udara mendadak berubah dingin menusuk tulang. Aroma melati yang pekat bercampur dengan bau anyir darah yang menjijikkan memenuhi hidungku. Tiba-tiba, aku merasa tubuhku melayang. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di pasar gaib. Semuanya begitu nyata, begitu jelas.
Ranto dan Joko berdiri di depanku. "Saiki kowe wis tekan," kata mereka bersamaan, tersenyum sambil mengulurkan tangan. Aku ingin menolak, tapi langkahku maju sendiri. Pedagang tua berjubah hitam kembali muncul. "Iki wis tak kandhakake, Le. Kowe ora iso uwal," katanya, lalu memberiku sebuah kain hitam panjang. "Iki kanggo nutupi identitasmu neng jagatmu sing lawas," bisiknya. Aku gemetar, mencoba menolak kain itu, tapi tanganku seperti dikendalikan, lalu memakainya. Seketika kain itu menempel di tubuhku, suasana pasar semakin ramai. Orang-orang menari, gamelan berbunyi lebih cepat. Aku merasa tubuhku menyatu dengan mereka, menjadi bagian dari kerumunan. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku mendengar suara ibuku memanggil, "Sastrowo, ojo ninggalke ibu." Aku menoleh dan melihat cahaya samar yang berkedip-kedip. Hatiku bergetar, air mata menetes. Aku berlari ke arah cahaya itu, ingin kembali. Namun, tangan Ranto dan Joko menahanku. "Wis telat, Sastro. Kowe duweke pasar saiki," kata mereka. Aku meronta, berteriak sekencang-kencangnya. Dunia pasar bergetar, suara gamelan berhenti mendadak. Lalu semuanya menjadi gelap gulita. Saat kesadaranku kembali, aku mendapati diriku berdiri di tengah kegelapan yang absolut. Tidak ada suara gamelan yang riuh, tidak ada teriakan pedagang, hanya sunyi yang mencekam dan terasa begitu hampa. Tubuhku terasa sangat ringan, seakan-akan jiwaku telah terpisah dari ragaku. Aku memanggil-manggil ibuku, memohon pertolongan, tapi suaraku tidak terdengar. Yang ada hanyalah gaung samar yang memantul entah dari mana. Lalu, perlahan, sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan. Aku berjalan ke arahnya dengan hati-hati, napasku tertahan. Semakin dekat, aku melihat itu adalah sebuah pintu bambu yang berdiri sendirian di tengah kegelapan, tanpa dinding, tanpa atap. Aku ragu untuk membukanya, tapi sebuah dorongan kuat menarik tanganku. Begitu kusentuh gagangnya, suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih cepat, lebih keras, seakan-akan menuntutku untuk segera masuk. Aku membuka pintu itu perlahan. Di baliknya, aku melihat rumahku. Ibuku sedang duduk di ruang tamu, menangis sambil memegang tasbih, berdoa. Hatiku bergetar hebat. Aku berteriak memanggilnya, "Ibu. Ini aku, Sastro." Tapi ia tidak menoleh, seolah-olah aku hanyalah bayangan yang tak terlihat. Aku melangkah masuk, mencoba menyentuh bahunya, berharap ia bisa merasakanku. Namun, tanganku menembus tubuhnya seperti udara. Aku terperanjat, panik, dan hampir menangis. "Apa aku sudah mati?" bisikku dalam hati, ketakutan. Tiba-tiba, suara berat terdengar di belakangku, membuat bulu kudukku meremang. "Durung, Le. Nanging cedak. Belum, Nak." Tapi sebentar lagi, aku menoleh, melihat pedagang tua berjubah hitam itu lagi. Wajahnya kali ini lebih jelas, penuh keriput, dengan mata merah menyala yang memancarkan energi dingin. Ia membawa sebuah timbangan kuno. Di satu sisi timbangan ada tumpukan uang kepeng, di sisi lain ada sehelai rambut manusia. Timbangan itu bergerak sendiri, bergetar hebat. "Iki timbangane nyawamu," katanya. Aku bergidik ngeri, mundur beberapa langkah, tapi kakiku menempel di lantai, tak bisa bergerak. "Kowe ise iso bali," lanjutnya, "nanging kudu ana sing ganti." Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau. "Ganti? Maksudnya siapa yang harus mengganti?" tanyaku, suaraku bergetar. Pedagang itu tersenyum tipis, sebuah seringai yang mengerikan. "Sopo wae sing paling cedak karo atimu." Seketika, wajah ibuku yang penuh air mata melintas di benakku. Dadaku sesak,
Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku menggeleng keras. Ora bakal tak korbanake ibuku. Tidak, aku tidak akan mengorbankan ibuku. Pedagang itu hanya terkekeh, suara tawanya terdengar seperti pecahan kaca. Yen ngono, berarti kowe sing tetap kene. Ia menjentikkan jarinya, dan pemandangan rumahku hilang seketika. Aku kembali berada di pasar gaib yang penuh keramaian. Kali ini, semua orang menatapku. Ratusan pasang mata kosong mengarah ke tubuhku, dan mereka mulai berbisik-bisik dalam bahasa yang tak kupahami. Tubuhku terasa semakin ringan, seperti menguap ke udara. Aku mencoba berlari, tapi kakiku lenyap perlahan, lalu tanganku juga hilang, hingga hanya tersisa kepalaku. Aku berteriak sekuat tenaga, dan suara itu menggema panjang, membuat seluruh pasar terdiam. Pedagang tua itu mendekat sambil membawa kain hitam yang pernah ia berikan dalam mimpi. Ia menutupi kepalaku dengan kain itu. Sejurus kemudian, semuanya gelap kembali. Saat kain itu dibuka, aku melihat diriku di sebuah cermin. Namun, wajah yang kulihat bukan lagi wajahku. Itu adalah wajah orang asing, pucat, dengan mata kosong yang tak bernyawa. Aku menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Warga pasar kembali bergerak, melanjutkan aktivitasnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku sadar, kini aku adalah bagian dari mereka. Aku mencoba mencari jalan keluar, tapi hanya ada lorong-lorong yang berputar. Setiap kali mencoba lari, aku kembali ke titik yang sama. Pedagang itu berdiri jauh di ujung lorong. "Saiki kowe wis dadi pedagang anyar," katanya. Aku menunduk, melihat tanganku yang kini menggenggam uang kepeng kuno. Di sekelilingku ada sebuah meja penuh dagangan, tapi dagangan itu bukan barang biasa, melainkan potongan tubuh manusia. Aku muntah, tapi tidak ada yang keluar, karena lambungku kosong, dan tubuhku bukan lagi manusia seutuhnya. "Iki tugasmu lah, Le. Dagang nganti giliranmu diganti wong liya," kata pedagang tua itu, dan ia pun lenyap. Aku menangis tanpa suara, terjebak di dunia asing ini. Waktu berjalan entah berapa lama. Rasanya satu hari di sini seperti berpuluh tahun. Wajah ibuku terus terbayang, membuat hatiku hancur. Aku ingin kembali, tapi jalan itu sudah tertutup. Sampai suatu saat, aku mendengar suara samar. Suara ibuku sedang berdoa di dunia nyata. Suara itu membuat hatiku tenang sejenak, tapi semakin lama, suaranya melemah. Mungkin ibuku sudah terlalu tua, atau mungkin, ia sudah tiada. Air mata mengalir deras di wajahku yang bukan wajahku lagi. Aku sadar, aku tak akan pernah pulang. Pasar gaib ini sudah menjadi rumah baruku, dan aku hanyalah salah satu pedagang di antara ribuan jiwa yang tersesat. Setiap malam, suara gamelan mengalun lagi. Dan setiap kali itu terdengar, akan ada jiwa baru yang datang. Sama seperti aku dulu. Waktu terus berjalan tanpa arah. Aku sudah tidak tahu lagi siapa diriku. Nama, Sastro, hanya samar di ingatanku. Yang tersisa hanyalah kewajiban menjajakan dagangan aneh, yang tak pernah laku, tapi terus bertambah. Aku hanyalah bagian dari lingkaran kutukan ini. Di luar sana, orang-orang masih bercerita tentang pasar setan di desaku. Mereka tak tahu, aku ada di dalamnya, menunggu giliran korban baru. Dan setiap kali ada yang mendengar gamelan di malam hari, itu artinya, ada satu jiwa lagi yang akan menemani aku di sini.